Pak Sukidi? Saya kira saya menyambung apa yang sudah disampaikan. Sri Kandi ini ya. Yang terjadi adalah satu hipokrisi dalam penyelenggaraan negara. Bahwa demokrasi hanya dipelajari sebagai satu teori, tetapi tidak terefleksikan pada habit of mind and habit of the heart. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa demokrasi itu bukan sekedar dalam teori, tapi ini bagian dari democratic mind, pikiran yang demokratis itu sendiri. Tapi juga harus disertai dengan satu habit, satu kebiasaan. Ia harus terinternalisasi dalam perilaku kita, sehingga demokrasi memang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama. Yang kedua, penting sekali untuk kita selalu tegaskan bahwa demokrasi ini adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan itulah yang sebenarnya diamanahkan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945, bahwa Bung Karno mengimpikan bahwa demokrasi itu tidak semata-mata persamaan politik, tapi juga harus disertai dengan persamaan ekonomi. Itu sebabnya equality ini dalam politik dan ekonomi itu harus berjalan beriringan. Nah, setelah 78 tahun kita merdeka, dua-duanya tidak kita dapat. Jadi mana yang lebih diprioritaskan? Secara yang terjadi sebenarnya, demokrasi itu dikesampingkan, seperti pada penelitian Bill Liddell, Jokowi sideline demokrasi, Jokowi menyampaikan demokrasi demi pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang bergerak sekitar 5% itu tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan bersama seperti yang diamanahkan oleh Bung Karno. Yang kita punya adalah kelas miskin 25 juta lebih, kelas kaya yang sedikit sekali, dan kita memiliki jumlah yang cukup besar. Oke, gapnya masih besar gitu ya? Kelas yang rentan jatuh miskin, tapi sulit sekali untuk naik jadi kelas kaya. Itulah kelas menengah. Nah, demokrasi tidak mampu kita deliver, kita teruskan, kita wujudkan untuk mengatasi kesenjangan yang terus naik. Nah, kesenjangan yang terus naik itu bukan saja pengkhianatan terhadap amanah demokrasi yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tapi juga menjadi satu keprihatinan bersama terhadap nasib bangsa. Karena apa? Karena kesenjangan yang begitu tinggi itu bisa membunuh kemanusiaan. Itu membunuh kemanusiaan dan membuat masyarakat kita tidak bisa bahagia secara bersama, maju secara bersama, dan sejahtera secara bersama. Oke, semangat untuk pemerataan dan kesejahteraan rakyat itu yang harusnya diambil dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.